Yo man, bagaimana kabar lu? Ya alhamdulillah, baik-baik aja gua. By the way ada apa nih? Tumben nelpon. Jadi gini man, ada orang nawarin kerjaan ke gua, tapi gua nggak bisa ambil. Kira-kira kalau kerjaan itu gua oper ke lu mau ambil nggak? Lumayan besar nih bayarannya. Kerjaan apa dulu nih? Walaupun bayarannya besar, kalau itu tidak baik, gua juga nggak akan ambil. Tenang man, gua jamin ini kerjaan halal kok. Lu hanya perlu menjadi penawar untuk beberapa gadis, dan gadis-gadis itu adalah anak konglomerat. Kayaknya itu pekerjaan yang mudah. Kenapa lu nggak bisa ambil? Apa alasannya? Sedangkan lu memiliki banyak pengikut. Gua jadi curiga nih. Sebenarnya ayah dari para gadis itu kenal dekat sama gua, dan dia minta tolong sama gua untuk menjadi penawar putri-putrinya. Tapi gua nggak bisa bantu, walaupun dia sudah menawarkan bayaran yang besar. Jadi apa alasannya? Ini anak konglomerat man, jadi banyak orang-orang kuat yang berniat menculiknya, untuk meminta tebusan yang besar. Lah, jadi selama ini siapa yang menjadi pengawal para gadis itu? Yang gua tahu selama ini, ayah mereka punya 6 penawar yang kuat. Tapi beberapa hari lagi, si ayah akan pergi ke luar negeri, dan dia membawa 6 penawal tersebut. Jadi di rumah mereka sekarang tidak ada pengawal sama sekali. Maka dari itu dia minta tolong sama gua untuk menjadi pengawal beberapa anak gadisnya. Ya udah, lu aja lah. Lagian pengikut lu kan banyak. Bisa kirim lebih dari 6 pengawal kan? Ini bukan soal jumlah penawar man, tapi soal kekuatan. Lagian gua sudah menolak untuk menjadi pengawalnya. Dan gua sudah berjanji untuk mencarikan pengawal yang kuat untuknya. Tolonglah bantu gua man, kemana lagi gua harus mencari pengawal yang kuat? Oke, gua mau. Jadi butuh berapa orang? Dan kapan gua harus berangkat? Dia mau 6 pengawal man, dan lu bisa berangkat hari ini juga. Ya udah, kalau gitu gua siap-siap dulu. Nanti lokasinya Sherlock aja. Oke man. Hah, harus kabari anak-anak nih. Halo Gi, beritahu Diki dan Badrox, kita bertemu di Simpang 4. Kenapa, Man? Ada masalah kah? Udah, nanti gua jelasin. Oh, oke, Man. Halo Dit, lu lagi sibuk nggak? Nggak banget nih. Ada apa by the way? Gua dapat tawaran kerja, tapi dibutuhkan 6 orang. Jadi lu ikut gua mau nggak? Oke man, gua mau kok. Jadi kapan kita mulai kerja? Kita berangkat sekarang juga. Gua juga udah kasih tahu anak-anak lainnya. Kita akan bertemu di Simpang 4 dan malam ini kita mulai kerja. Ya udah, kalau gitu gua siap-siap dulu man. Iya ya. Ini sebenarnya ada apa, Man? Kenapa kita dikumpulkan di sini? Jadi gini guys. Oh, gitu, Man. Belum anjir, lu diem dulu napa? Tahu lu, gua jitak juga lu lama-lama. Sorry. Ya udah, lanjut, Man. Jadi gini. Widih, mantap tuh. Cuan gede kan pasti. Belum kerja udah mikirin cuan lu. Lagian kita masih kurang 1 orang lagi. Ada solusi nggak? Kalau gitu, ajak salah satu pasukan gua aja. Dia cukup kuat. Barang ini, semakin dilihat dari dekat semakin terlihat mengerikan. Gua masih nggak nyangka bisa bergabung dengan orang-orang tangguh seperti mereka. Oke Drox, langsung aja ajak orangnya. Halo, sekarang juga lu pergi ke Simpang 4. Gua tunggu. Oke, bos.
dia orangnya. Hah? Kenapa semua pemimpin berkumpul di sini? Ada apa nih, bos? Bentar, orang ini kan musuh kita. Kok dia ada di sini juga? Gua gak ada suruh lu banyak bicara. Jadi lu diam saja dan dengarkan pemimpin divisi 1 ngomong apa. Oke, bos. Gila, lu galak banget sama pengikut lu, Drox. Lu gak usah ikut campur. Benar kata Diki, lu terlalu keras dengan pengikut lu, Drox. Gua harap lu bisa kurangi sedikit. Oke, man. Sialan, giliran Leman aja langsung oke. Hei, siapa nama lu? Nama gua Arjim, bos. Biasa dipanggil Jim. Oke Jim, sekarang lu bakal ikut kita kerja. Dan mengenai orang ini tuh sudah bukan musuh kita. Sekarang kita adalah teman. Jelas ya? Siap, jelas, bos. Jangan panggil gua bos dong. Gak enak didengar. Panggil bang aja seperti biasa. Oke, bang. Sekarang kan kita mau berangkat nih. Jadi lu gak perlu pakai topeng lu itu. Siap, ngerti, bang. Sekarang juga gua lepas. Widih, muka ganteng gini cok, harus tertutup topeng yang seram. Gantengan mana man dia sama gua? Dih, apaan lu? Gak jelas banget anjir. Siapa yang mau ngebandingin coba? Hahaha, bercanda gua. Udahlah, langsung aja. Ayo kita berangkat. Perjalanan cukup jauh nih. Mungkin malam kita baru sampai. Gas. Sudah beberapa hari tapi masih belum ada kabar dari Agra. Sebenarnya dia sanggup atau tidak menghabisi pasukan yang baru terbit itu. Kalau ternyata Agra berhasil dikalahkan oleh pasukan baru itu, tindakan apa yang akan kita lakukan? Kalau itu benar terjadi, berarti kita tidak membutuhkannya lagi. Dan tindakan yang tepat adalah menghabisinya, karena kita tidak membutuhkan orang yang lemah. Di samping itu, dia juga tahu banyak tentang organisasi kita. Jadi untuk sekarang, apa yang akan kita lakukan? Sekarang hubungi mereka semua, dari 1 sampai 3 pasukan terkuat yang telah kita bentuk. Suruh mereka semua datang dan berkumpul di depan markas organisasi Awan Hitam. Hah? Ada masalah apa nih? Sampai semua harus berkumpul. Yo semuanya, kita dapat panggilan dari organisasi Awan Hitam untuk berkumpul di markas mereka. Kita berangkat sekarang. Sial, apa-apaan nih? Semua harus berkumpul di markas organisasi Awan Hitam. Gua harus apa? Kalau gua datang, itu bisa bahaya buat gua. Dan kalau gua nggak datang, pasti gua akan diburu sama mereka. Sial, gua sudah salah langkah. Ini semua karena Rix. Ada masalah apa sampai kami dikumpulkan kayak gini? Pertanyaan gua juga sama kayak dia. Kalian cukup diam dan lihat saja. Hei Agra, bagaimana hasilnya? Apa maksud lu, Leo? Gak usah pura-pura bodoh lu. Lu bilang mau menghabisi pasukan yang baru terbit itu. Jadi bagaimana hasilnya? Sialan, ternyata ini alasan semuanya dikumpulkan. Kenapa lu diam? Jawab gua. Bentar, gua lihat-lihat berani juga lu datang ke sini seorang diri. Kemana tangan kanan lu dan pasukan lu?
Sejujurnya gua telah gagal mengalahkan orang itu. Kekuatan yang dimilikinya di luar nalar, dan tangan kanan gua telah mengkhianati gua. Dia memutuskan bergabung dengan orang-orang itu. Yang lebih parah lagi, semua pasukan gua pergi meninggalkan gua tanpa sepengetahuan gua. Cih, dasar lemah. Organisasi Awan Hitam tidak membutuhkan orang yang lemah. Itu berarti lu sudah tidak dibutuhkan di sini. Dan posisi pasukan terkuat urutan ketiga akan digantikan dengan pasukan yang lain. Gua sudah tahu ini akan terjadi, dan gua terima ini dengan lapang dada. Mulai sekarang, gua Agra undur diri dari organisasi ini. Hah, lu kira urusan lu sudah selesai dengan kami? Terus apa lagi, Leo? Lu sudah cukup tahu banyak tentang organisasi ini. Jadi lu tidak akan keluar semudah itu. Dengan kata lain, lu harus habis di sini. Sial. Sampai juga kalian. Jadi gimana perjalanan? Lancar? Lancar sih, tapi ya tetap aja sampai malam. Lumayan jauh, Jir. Pegel tangan gua nyetirnya. Iyalah, udah kebayang juga sama gua. Dimana nggak pegel coba? Lagian kenapa nggak pakai mobil aja dah? Kan bisa gantian tuh. Mobil kepala lu gundul lah. Kami mana ada mobil. Mulai. Mentang-mentang kepala gua gundul. Lu panggil gua gundul mulu. Haha, sorry. By the way, ini rumahnya ya, Mik. Besar banget, Jir. Iya, kalian akan menjadi pengawal di rumah ini. Terus ini selanjutnya kami bagaimana? Oke, tunggu bentar. Halo, 6 pengawal yang lu minta sudah sampai depan rumah nih. Oh, gitu ya? Yaudah, gua bawa mereka ke hadapan lu. Ayo ikuti gua. Jadi ini orang-orang yang akan menjadi pengawal putri-putri saya. Iya, mereka lah orangnya. Kalau dilihat-lihat dari wajah mereka, kurang menjanjikan. Apa mereka benar orang-orang kuat? Apa maksudnya ini, Mik? Gua datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan hal semacam ini. Sabar man, jangan emosi dulu. Dia cuma butuh pembuktian. Kalau lu mau tahu sekuat apa mereka, lu bisa buktikan sendiri sekarang. Iya, memang itu yang saya mau. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri, kalau mereka benar-benar layak menjadi pengawal putri-putri saya. Izinin gua buat menghabisi orang ini, Man. Orang ini terlihat sangat menjanjikan. Gila, orang seperti apa teman Leman ini? Jangan, Drox. Bukan itu tujuan kita ke sini. Oke, untuk menentukan layak atau tidaknya, kalian akan melawan 6 pengawal kuat yang saya miliki. Kalau kalian bisa mengimbangi kekuatan pengawal-pengawal saya, maka saya putuskan, kalian layak menjadi pengawal putri-putri saya. Tapi kalau kalian kalah melawan pengawal-pengawal saya, silahkan keluar, saya tidak membutuhkan orang-orang seperti kalian. Cih, brengsek. Orang seperti apa Anda? Kami jauh-jauh datang ke sini dari pagi hingga malam, dan Anda tidak memikirkan lelahnya kami di perjalanan. Ini setelah sampai bukannya menawarkan minum atau apa, malah berbuat seenaknya. Man, sabar man. Diam lu, Mik. Kalau lu masih ngomong juga, gua makan juga lu sama dia. Oke, kalau itu yang Anda mau. Tapi kami nggak butuh 6 orang untuk menghadapi pengawal-pengawal Anda itu. Cukup gua saja. Sini, maju kalian semua. Apa orang ini serius? Kalau gitu biar gua aja, Man. Lu nggak perlu repot-repot turun tangan.
Hahaha, mampus lu. Mau main-main dengan pemimpin-pemimpin gua. Orang seperti apa mereka? Mental mereka nggak kalan-kalan, tapi gua harus tetap menguji kekuatannya. Yo, kalian maju lawan dia. Udah man, serahin ke gua. Oke Drox, gua serahin mereka ke lu. Emosi gua lagi melonjak, gua takut hilang kendali. Sikat mereka Drox, tapi jangan sampai mati. Oke, siap man. Tunggu apa lagi, serang. Apa? Semuanya kalah. Syukurlah, kalau begini saya bisa tenang meninggalkan putri-putri saya. Hei Pak Tua Gendut, apakah Anda masih ada pengawal lain selain ini? Gua belum kebagian nih. Diki, jaga ucapan lu. Oke, saya mengakui kalau kalian memang orang-orang yang kuat. Dan saya minta maaf atas sikap saya kepada kalian yang kurang baik. Seharusnya saya menjamu kalian terlebih dahulu sebelum mengadakan pertarungan ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirnya Anda sadar juga dengan kesalahan Anda. Lain kali jangan terburu-buru mengambil keputusan. Iya, sekali lagi saya minta maaf. Saya mohon jangan batalkan niat kalian untuk menjadi pengawal putri-putri saya. Saya sudah percaya dengan kekuatan kalian dan saya akan membayar kalian berapapun. Asalkan kalian menjamin keamanan putri-putri saya sampai saya kembali. Gimana guys? Kalian mau lanjut atau kita pulang sekarang juga? Lu adalah orang nomor 1 dalam pasukan ini, jadi kami akan ikut keputusan lu man. Iya, betul tuh man. Tapi ya jangan dibatalin juga man. Lumayan jir, cuan gede. Sepertinya orang-orang ini memang tidak bisa diragukan lagi bos. Mereka kuat. Gua salut dengan pengawal orang-orang ini. Awalnya gua kira level mereka hanya seperti preman-preman di jalanan. Tapi ternyata gua salah. Mereka terus bangkit walaupun sudah terjatuh beberapa kali. Saya mohon, jadilah pengawal putri-putri saya. Jangan batalkan niat kalian. Kemana lagi saya harus mencari orang-orang kuat seperti kalian? Oke, sepakat. Kami mau menjadi pengawal putri-putri Anda sampai Anda kembali pulang. Baiklah, kalau gitu mari masuk ke dalam rumah. Saya akan menjamu kalian, sembari mengenalkan putri-putri saya kepada kalian. Jadi inilah 3 putri kesayangan saya. Yang pertama bernama Cinta, yang kedua Kalista, dan yang terakhir adalah Buna. Wah, Hei, kemana mata kalian? Ingat ya, dengarkan saya baik-baik. Kalian 6 orang, dibagi menjadi 3. Intinya 2 pengawal untuk 1 putri saya. Dan 1 lagi, jangan sentuh putri-putri saya sedikit pun. kalau Anda masih meragukan kami, ya sudah, batalin saja. Jangan. Iya, saya percaya dengan kalian. Jadi sistem pekerjaan kami bagaimana? Beritahu dong contohnya. Sistem apaan lah? Intinya gini, kalau putri-putri saya ada di rumah, ya kalian jaga rumah. Kalau putri-putri saya mau keluar, ya kalian lindungi mereka. Oke, paham. Bentar, saya hampir lupa, kita kan belum saling kenal. Lah, iya juga ya. Kalau gitu perkenalkan, nama saya Leman. Saya Egi. Atrox. Saya Diki. Nama saya Dito. Kalau saya Arjim. Iya, salam kenal semua. Perkenalkan juga, nama saya Retsu. Retsu ya. Kalau gitu, kami panggil Anda Pak Retsu. Terserah kalian aja lah.
Ya sudah, lebih baik kalian istirahat sekarang. Saya tahu kalian lelah. Bibi, Iya, ada apa Tuan? tolong siapkan baju untuk keperluan mereka besok. Baik Tuan. Saya akan pergi hari ini. Saya percayakan putri-putri saya kepada kalian. Baiklah, kami jamin keamanan putri-putri Anda. Sejauh ini baru kali ini salah satu pasukan terkuat kita terkalahkan. Jadi siapa yang akan mengisi kekosongan nomor 3 ini? Sedangkan Agra sudah kita binasakan. Apa yang mau kita harapkan dari Agra? Dia sudah terlihat sangat lemah. Yang perlu kita pikirkan sekarang, bukan soal kekosongan pasukan nomor 3. Kita harus pikirkan sisa-sisa dari pasukan Agra yang telah menghilang. Ingat, mereka juga tahu banyak tentang apa yang kita lakukan selama ini. Apa yang lu bilang benar juga. Jangan biarkan mereka lolos. Sekarang cari mereka dan langsung sikat habis. Kemana kita harus mencari mereka? Kita bahkan tidak tahu mereka masih bersama atau sudah berbencar. Apa kau lupa? Semua kostum yang mereka pakai telah kita berikan pelacak. Dan itu akan mempermudah untuk mencari mereka selagi mereka memakai kostum itu. Kalau ternyata mereka sudah melepas kostum itu, bagaimana? Gak usah banyak omong lu. Lu bahkan belum melacaknya. Lacak mereka sekarang. Lacak keberadaan mereka, John. Oke, serahkan ke gua. Ketemu, posisi mereka berada di pinggiran kota. Sepertinya mereka ingin keluar jauh dari kota. Posisi mereka sekarang sedang dalam perjalanan atau berhenti. Sepertinya mereka sedang beristirahat. Kalau begitu, perintahkan pasukan Arlan atau Bara untuk bergerak dan menghabisi mereka. Hei Bara, kirim beberapa anak buah lu untuk menghabisi sisa-sisa pasukan Agra. Oke, share aja lokasinya. Gua akan bergerak sendiri. Setelah sekian lama, tubuh gua butuh sedikit olahraga. Terserah lu saja, gua tunggu kabar baiknya. Jadi gimana Bre? Kita sudah memutuskan untuk meninggalkan Agra. Tapi kemana tujuan kita selanjutnya? Gua juga bingung mau kemana tujuan kita. Dan kalau kita pergi jauh dari sini, kita juga tidak memiliki tujuan yang jelas. Tapi apapun itu, kita harus cepat mencari perlindungan Bre. Kita sudah meninggalkan Agra, dan Agra pasti marah besar. Bisa jadi posisi kita sekarang sedang dalam buronan Agra. Kalau sekarang kita menjadi buronan Agra, maka Agra juga menjadi buronan organisasi Awan Hitam, karena telah gagal membinasakan pasukan utara. Sial, setelah lu menyebutkan organisasi itu, gua jadi semakin takut. Intinya ini situasi yang kacau untuk kita. Secepatnya kita harus mencari perlindungan Bre. Kalau gitu, ayo kita cari Dito. Semoga Dito masih mau menerima kita untuk menjadi bawahannya. Ya, hanya itu satu-satunya jalan. Mau pergi sejauh apapun kalian, orang-orang organisasi Awan Hitam akan tetap menemukan kalian. Apa? Pemimpin pasukan terkuat nomor 2. Kenapa bisa sampai sini? Sial, bagaimana bisa dia menemukan kita? Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa bukan Agra yang mencari kalian, karena kalian telah meninggalkannya. Emangnya kenapa? Agra pemimpin kalian sudah tewas di tangan salah satu petinggi organisasi Awan Hitam. Apa?
Dan tujuan gua datang ke sini tidak lain dan tidak bukan untuk mengirimkan kalian bertemu dengan Agra. Brengsek, bisa apa lu di hadapan kami yang berjumlah 30-an orang, hah? Hahaha, jangankan 30-an orang, 100 orang seperti kalian bakal habis di tangan gua. Semuanya serang! Semua perintilan pasukan Agra sudah gua sikat habis. Selanjutnya apa lagi? Buruan kita selanjutnya adalah tangan kanan Agra, si Dito. Oke, di mana posisinya sekarang? Posisi Dito sekarang ada di wilayah kota ini juga. Dia berada di salah satu rumah konglomerat. Lu kenal dengan orang yang bernama Pak Retsu kan? Apa? Dito berada di rumah Retsu. Jadi ini bagaimana? Apa perlu gua langsung bergerak ke sana? Untuk saat ini tahan dulu. Retsu adalah salah satu anjing pemerintah. Kalau lu menyerang ke rumahnya sekarang, bisa-bisa habis lu di sana. Cih, jadi lu masih menganggap gua selemah itu? Gua nggak peduli, sekarang juga gua bakal bergerak ke rumah Retsu. Hei brengsek, gua bilang tahan dulu. Kami akan mencari informasi terlebih dahulu. Apa alasan Dito berada di rumah Retsu? Setelah itu, gua akan hubungi lu lagi. Cih, baiklah, gua tunggu informasinya. Dengarkan gua baik-baik. Kalau lu sampai kalah dalam pertempuran, lu akan bernasib sama seperti Agra. Oh, Kurang enak apa lagi, Njir? Kerja gampang gini, dapat cuan gede. Bisa lihat pemandangan bagus juga. Dari kemarin pikiran lu cuan mulu. Heran gua. Normal lah, Man. Hidup itu butuh money. Gua masih bertanya-tanya nih. Maksud lu bisa melihat pemandangan bagus itu apa? Ya apalagi kalau bukan para wanita cantik itu, Gi. Sumpah lu plenger banget anjir. Pengawal. Pengawal. Kita dipanggil tuh. Ya udah, ayo samperin lah. Lama banget sih dipanggil. Tahu nih, nggak kayak penawal-penawal si Papa. Iya, nggak niat banget sih jadi pengawal. Buset, judes-judes, Njir. Sorry. By the way, ada perlu apa nih? Kami mau shopping ke mall. Tolong anterin kami ya. Ih, kakak, ngapain minta tolong sih? Ini kan memang tugas mereka. Iya kakak, betul kata Kak Kalista. Seharusnya kakak gini. Anterin kami ke mall dong, kami mau shopping. Gila, songong banget. Jadi makin suka. Ya udah iya. Kalau memang mau diantar ke mall, ayo berangkat. Gak usah banyak ngomong. Kak, takut. Lihat aja, aku aduin ke papa nanti. Drox, lebih baik lu jangan ngomong dulu dah. Lihat tuh, mereka jadi ketakutan. Oke, Man. Ya udah, ayo berangkat ke mall. Kami antarin dan kami jagain juga. Bos, tadi pagi gua lihat, Pak Retsu sudah berangkat ke luar negeri. Ini kesempatan kita, bos. Bagus, kalau gitu, ayo kita bergerak.
Sial, walaupun Ratsu pergi ke luar negeri membawa 6 pengawalnya, dia juga sempat menyewa orang lain untuk menjadi pengawal 3 putrinya itu. Itu sudah jelas, karena mereka adalah anak-anak kesayangannya. Terus ini gimana bos? Sepertinya mereka mau keluar. Yang pasti kita nggak mungkin sergap mereka sekarang, karena kita kalah jumlah. Sekarang lu telepon rekan-rekan kita, 4 orang saja sudah cukup. Oke bos. Halo, 4 orang merapat ke rumah Retsu. Mereka pergi, ayo kita ikuti. Sepertinya mereka mau berbelanja bos. Kita amati saja dari sini, kita tunggu sampai ada titik lengah. Ayo, mau belanja apa saja? Kami siap kok, bawakan sebanyak apapun. Iya ya, tapi aku nggak mau belanja banyak-banyak kok. Aku cuma mau cari skincare, beberapa baju, dan juga sepatu. Ya udah, kalau gitu ayo kita masuk. Iya, ayo. Ayo guys. Iya, ayo man. Orang ini asik juga. Kalau dilihat-lihat juga cukup tampan. Adik-adikku, kita berpisah di sini ya. Cari barang yang kalian butuhkan. Setelah selesai, langsung tunggu di mobil ya. Siap, Kak. Hey guys, jagain yang bener tuh anak orang. Aman aja man. Jangankan jagain beberapa jam, jagain seumur hidup gua juga bisa man. Iya ya, terserah lu aja lah Ki. Lama juga mereka bos. Udah mulai kram nih kaki gua. Gitu aja melulu, dasar payah. Udah, ayo balik ke mobil. Serius, udah ini aja. Nih tangan dia masih muat loh. Iya, sudah cukup kok. Itu saja. Ya udah, kalau gitu ayo kita kembali ke mobil Tuan Putri. Lah, ini mereka belum keluar juga. Mungkin sebentar lagi, Bang. Ini kesempatan kita, ayo sergap mereka. Tuan Putri silakan masuk ke mobil. Nanti capek lo berdiri terus. Woi, Sial, ada aja orang kayak gini. Tuan Putri, kamu berlindung di belakang aku ya. Sepertinya mereka perlu dikasih pelajaran. Arjim, bantu gua. Oke, Bang. wah, mau jadi pahlawan. Semuanya, ayo cabut, mangsa sudah di taman gua. Sial, Tuan Putri. Ada apa nih? Kalian kenapa? Man, ada beberapa orang yang berhasil membawa pergi Tuan Putri. Apa maksud lu? Ngomong yang jelas. Ini kesalahan gua karena gua lengah. Bunga diculik, man. Apa? Adikku Bunga diculik? Kalian ini gimana sih? Gak becus banget jagain satu orang. Bodoh banget anjir. Kemana arah mereka pergi? Ayo cepat langsung ikuti. Tolong bawa pulang adikku. Iya, kamu tenang ya.
Sekarang juga kita kejar para bajingan itu. Ayo guys. Gua yakin mereka pasti langsung mengejar kita, bos. Tenang saja, selama kita memiliki Sandra, kitalah yang mengendalikan mereka. Nggak salah lagi, itu motor mereka. Kalau gitu, ayo kita libas. Ayo Drox. Man, bentar man. Mau tunggu apa lagi? Semua sudah di depan mata. Apa lu sudah lupa? Kita pernah berada di situasi kayak gini, man. Hahaha, akhirnya datang juga kalian. Kurang ajar, apa yang kalian lakukan ke Citra? Sudah gua bilang, jangan berani menyentuh dia sedikit pun. Diam lu brengsek. Kalau lu masih banyak omong, gua pastiin cewek itu bakal mampus. Cih, dasar pengecut. Lu nggak mau kejadian kayak gitu terulang lagi kan? Terus apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Buruan ambil keputusan. Gua izin pergi sebentar. Kalau kalian mau menyergap mereka, silahkan. Tapi usahakan jangan ada bentrok sampai gua kembali. Mau pergi kemana lu di situasi kayak gini? Nanti lu akan tahu dengan sendirinya. Ya udah, buruan cabut lu Gi. Mau cari mati kalian. Apa gua bilang? Mereka datang, bos. Apa yang kalian lakukan, hah? Lepaskan dia sekarang. Ngomong apa lu? Coba ngomong sekali lagi. Nggak kedengaran soalnya. Kalau kalian sudah bosan hidup, ngomong di depan gua sekarang. Apa-apaan orang ini? Suaranya membuat jantung gua berdebar. Cih, lu siapa berani mengintimidasi kami? Apa kalian tidak sadar dengan posisi kalian, ha? Kalau kalian berani berbuat lebih jauh, nyawa wanita itu menjadi taruhannya. Sial, benar kata Egi. Ini hampir seperti kejadian waktu itu. Untuk sekarang gua hanya bisa mengandalkan Egi. Berani lu sentuh wanita itu, gua ratakan kalian bersama tempat ini. Siapa orang ini? Gua bisa merasakan aura yang kuat dari dirinya. Drox, ingat kata Egi. Jangan ada bentrok sampai Egi kembali. Cih, coba saja kalau bisa. Lu kira kami takut hanya dengan gertakan? Sebenarnya apa tujuan kalian? Kenapa kalian melakukan hal ini? Apa kalian gak berpikir? Bagaimana jika kalian memiliki anak perempuan yang diculik? Gak usah ceramah lu bangsat. Yang kami lakukan bukan urusan kalian. Dan lu nanya apa tujuan kami? Tujuan kami hanya ingin mendapatkan uang. Gua udah muak banget dengan orang-orang seperti kalian. Padahal kalian memiliki tubuh yang sehat. Tapi apa yang kalian lakukan? Sungguh menjijikan. Bahkan pengemis yang cacat lebih tinggi derajatnya dibanding kalian. Sudahlah, gua nggak peduli omongan lu. Sekarang kalian pergi dari sini. Dan gua mau dua wanita yang ada di luar itu, kalian tinggalkan juga di sini. Kurang ajar, semakin melunjak nih orang. Udah hayo sikat man. Ayo maju kalau berani. Cobalah macam-macam dengan kami. Kalau mau wanita ini tidak aman. Sial, ini kenapa Egi lama banget sih? Kalian mending masuk ke mobil, jangan di luar, tidak aman. Apapun yang terjadi, tolong selamatkan adikku.
Situasi ini belum pernah terjadi pada kami. Pokoknya kalau ada apa-apa sama adikku, ini salah teman kalian yang gak becus jadi pengawal. Udah, kalian tenang saja. Percayalah pada kami. Adik kalian akan baik-baik saja. Jadi gimana, Man? Masih aman kan? Aman-aman apaan? Kalau lu masih lama datang, gua khawatir Badrox nggak bisa tahan. Dan sekarang gua udah datang. Semuanya bakal aman. Kalian gak perlu tegang lagi. Percaya diri banget, Lugi. Emangnya lu dari mana? Sebentar lagi lu juga bakal tahu gua dari mana. Kenapa mereka santai sekali, seolah-olah mereka sudah memiliki rencana untuk ini? Hei sialan, kalian anggap apa gua di sini, ha? Setelah kedatangan satu orang aneh ini, seolah-olah kalian lupa dengan posisi kalian. Lu bilang gua apa, ha? Orang aneh. Cih, dasar botak licin. Sekarang kalian lepaskan wanita itu, atau gua dor kelapa kalian satu-satu. Sial, ternyata dia bawa senjata. Pantas saja dari awal dia kelihatan santai. Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan dia. Atau kalian memang sudah bosan hidup. Oke, gua nyerah. Wih bodoh, cepat lepaskan dia. Boleh juga ide Lugi. Ini belum seberapa, Man. Gua masih ada kejutan lagi. Hah? Serius? Apaan tuh? Bukan kejutan kalau gua kasih tahu sekarang. Orang ini cukup jenius. Sepertinya dia berada di nomor 3 dalam pasukan Lemon. Ayo cabut, guys. Padahal mangsa sudah di tangan. Bisa-bisanya mereka membawa pergi semudah itu. Hahaha, bodoh kalian. Makan tuh pistol mainan. Hahaha. Apa? Jadi itu kejutannya, Gi? Yo, Iman, buruan, ayo cabut, Man. Apa? Pistol mainan. Berani-beraninya mereka mempermainkan gua. Cih, jangan harap kalian bisa lolos semudah itu. Beritahu semua pasukan untuk menutup jalan menuju rumah Retsu. Gila, gua nggak nyangka pasukan si botak sebanyak ini. Pria botak tadi pasti sangat marah, Gi. Sampai-sampai menurunkan pasukan sebanyak ini. Itu karena lu sudah mempermainkannya. Sebelum si botak itu sampai sini, bagaimana jika kita bantai semua pengikutnya? Wah, kayaknya seru tuh. Ayo serang. Apa? Semuanya tumbang. Siapa sebenarnya mereka? Wah, datang juga nih si botak. Jadi gimana, Tak? Masih mau macam-macam dengan kami? Kalau kalian gak mau mati,
Mending kalian pergi sekarang. Orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan 6 penawal Retsu, kemungkinan level mereka lebih unggul. Sedangkan gua dan pengikut gua tidak bisa mengalahkan 6 penawal Retsu. Jangan dimatiin juga lah, Drox. Lu nih asal aja. Mending kita mundur aja, bos. Kita harus mengakui, level mereka berada di atas kita. Sialan, ngomong apa lu? Kita menghampiri mereka untuk memberi mereka pelajaran. Tapi bos, Gak ada cerita, serang mereka sekarang. Gua salut sih dengan si botak ini. Udah botak, keras kepala pula. Kali ini biar gua yang sikat mereka, man. Si botak itu bagian gua. Parah lu, Drox. Puas banget pasti dia lu hajar sampai babak belur kayak gitu. Selamat malam pemirsa, kita memiliki berita terbaru hari ini. Telah ditemukan beberapa orang bertopeng yang tewas di pinggiran kota kembar. Pemicunya diduga ada konflik panas antara sesama organisasi awan hitam. Apa? Itu kan mantan bawahan gua, pasukan Agra. Lah, iya ya. Kok bisa? Siapa yang melakukan itu? Bentar, dengerin dulu, man. Orang-orang pemerintahan tidak berani mengambil resiko untuk berhadapan dengan organisasi awan hitam. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak, selain hanya melihat apa yang telah organisasi awan hitam lakukan. Dan telah dikonfirmasi, tidak petinggi organisasi awan hitam telah menewaskan salah satu pemimpin pasukan perkuat mereka yang bernama Agra. Apa? Agra tewas? Gila, siapa organisasi awan hitam itu? Kenapa mereka brutal banget? Beberapa orang yang tewas di pinggiran kota kembar adalah pasukan Agra. Sekian berita yang kami liput hari ini. Pesan dari pemerintahan, jangan sampai kalian bermasalah dengan organisasi awan hitam. Karena pemerintahan tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Ini gawat, man. Organisasi awan hitam telah menewaskan Agra dan juga pengikutnya. Itu berarti gua adalah target mereka selanjutnya. Apa? Bagaimana bisa? Lu kan sudah bukan pasukan Agra. Iya, betul tuh. Apa alasan mereka memburu lu? Gua mantan tangan kanan Agra, jadi mereka pasti memburu gua karena gua tahu informasi tentang mereka. Apa? Jadi lu tahu tentang organisasi itu? Apa yang mereka lakukan? Gila, bahkan pemerintahan tidak sanggup mengatasi mereka. Kalau benar Dito sedang dalam target mereka, kita harus siapkan tameng dari sekarang, man. Gua siap turunkan pasukan gua kapanpun dibutuhkan. Sekarang lu tinggal di mana, Dit? Setelah gua meninggalkan markas Agra, gua tinggal di wilayah utara sama seperti kalian. Syukurlah. Intinya kalau lu sedang terdesak, jangan ragu hubungi kami. Tapi man, kalau lu ikut campur masalah gua, nyawa lu bisa terancam. Pasukan mereka sangat kuat. Lu tenang aja, Dit. Gua percaya kalau kita bergabung, kita bisa lebih kuat dari mereka. Betul tuh. Lu tahu sendiri kan, sebanyak apa pasukan kami. Makasih guys, gua bahagia banget bisa bertemu dengan kalian. Gua berharap bisa merasakan momen seperti ini seterusnya, yaitu persahabatan. Tewasnya pasukan Agra di pinggiran kota bisa masuk berita gua anggap wajar.
Tapi kenapa tewasnya Agra, mereka bisa mengetahui informasinya? Gua juga heran kenapa mereka bisa mengetahui hal itu. Padahal gua menghabisi Agra di markas kita. Dan yang melihat hanya orang-orang kita. Sepertinya ada musuh dalam selimut. Kita harus mencari siapa pengkhianat itu. Masalah itu kita kesampingkan dulu. Untuk besok perintahkan Bara agar cepat menghabisi mantan tangan kanan Agra. Gua belum merasa tenang kalau pasukan Agra belum benar-benar tuntas. Yo, Bara. Bagaimana, sudah dapat informasi tentang Dito? Sudah. Dia berada di rumah Retsu, bekerja menjadi pengawal putri-putri Retsu. Karena Retsu berada di luar negeri untuk beberapa hari. Jadi, lu bisa bergerak ke rumah Retsu, tanpa perlu khawatir. Oke, besok gua langsung bergerak ke rumah Retsu. Keluar lu Dito. Suara apa tuh? Ayo kita cek. Ayo. Oh, dia kan pemimpin pasukan terkuat nomor 2, Bara. Hah? Siapa orang ini? Lu kenal sama dia, Dit? Dia salah satu orang terkuat dalam organisasi Awan Hitaman. Sama seperti Agra, dia berada di nomor 2. Udah, tenang aja, Man. Kali ini biar gua yang menghadapi si gondrong ini. Orang ini terlihat kuat, Bang. Biar gua bantu, Bang. Jangan gegabah, woi. Cih, kenapa Leo nggak bilang kalau Dito bersama teman-teman barunya? Tapi ini menarik. Gua akan beritahu siapa orang yang sedang mereka hadapi. Jadi kalian para pemimpin pasukan utara, hahaha, apa kalian serius mau melawan gua? Kalian telah mengalahkan Agra. Gua nggak masalah. Intinya kalau kalian mau hidup tanpa gangguan, serahkan Dito ke gua. Dito sudah menjadi bagian dari kami. Kalau lu berani menyentuh Dito, kami tidak akan segan-segan dengan lu. Kalau waktu itu gua nggak ikut Leman, mungkin nasib gua sudah sama seperti Agra. Tapi sekarang justru gua menyeret Leman ke dalam masalah yang serius. Gua minta maaf, Man, karena kalian jadi repot-repot melindungi gua. Kenapa lu minta maaf? Justru gua senang bisa membawa lu dari gelap ke terang. Jadi apapun rintangan yang ada di depan, kita lalui sama-sama. Cih, obrolan kalian membuat gua geli. Tadi lu bilang gak akan segan-segan sama gua. Kenapa kalian gak serang gua aja? Mau 1 versus 6, gua ladenin. Banyak ngomong lu, gondrong. Diki, Arjim. Sial, orang ini kuat. Kurang ajar. Lu apain teman gua, ha? Percuma, semuanya bakal percuma. Gua tahu orang ini. Ayo kita serang dia sama-sama. Ayo, maju kalian.
Ini terlalu mudah. Bagaimana bisa Agra kalah dengan orang-orang lemah ini? Seperti biasa, lu masih terlalu lemah. Diam lu sialan. Lu nggak tahu apa yang gua rasakan. Pukulannya terasa sangat sakit. Tentu saja itu terasa sakit, karena lu hanya bermodalkan kekuatan fisik, dan fisik lu masih terlalu lemah. Seandainya lu mau menggunakan kekuatan gua, itu bisa meredam sedikit rasa sakit. Musuh lu sekarang memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Apa yang dia bilang benar, fisik gua masih terlalu lemah. Kalau kayak gini, bagaimana bisa gua melindungi teman-teman gua? Gua harus gila-gilaan dalam melatih fisik, supaya gua nggak bergantung dengan kekuatan ini. Sekarang gantian, biarkan gua mengambil alih. Kalau lu mau, gua bisa mengalahkannya dalam sekejap. Lu nggak usah ikut campur, gua nggak butuh bantuan lu. Oke, kali ini gua nggak akan maksa. Karena di luar sana sudah ada teman lu yang siap melindungi teman-temannya. Secara fisik sepertinya teman lu itu lebih kuat dibanding lu. Badrox. Sekarang tinggal satu orang lagi. Woi, sebelum gua habisi Dito, apa lu mau berolahraga juga? Atau lu hanya mau menonton ketika gua menghabisi Dito? Setidaknya jawab gua, brengsek. Tahap 2, buka. Orang ini berbeda dari yang lain. Gua nggak bisa menganggapnya remeh. Berani lu sentuh teman gua, mati lu. Getaran hebat apa ini? Apapun yang terjadi di luar sana, gua mohon Drox, bertahanlah sampai energi gua pulih. Kok rasanya rumah ini seperti bergetar ya? Kalau seperti ini pasti terjadi gempa di suatu tempat. Iya betul, biasanya gitu. Semoga mereka yang terkena gempa baik-baik saja. Benar dugaan gua, orang ini kuat. Sial, akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkannya. Sebaiknya gua cepat menghabisi Dito lalu pergi daripada meladeni orang ini. Sudah main-mainnya. Sekarang pergi, atau gua habisi lu di sini. Apa? Kenapa Herman bisa di sini? Ini ada sesuatu yang gak beres. Lu dengar nggak? Pergi atau habis. Sial, gua harus pergi sekarang. Gua nggak mau sampai kalah dan berakhir sama seperti Agra. Mau nggak mau gua harus mengurungkan niat gua untuk menghabisi Dito. Lagi pula, gua nggak mungkin bertarung melawan dua orang kuat sekaligus. Oke, gua bakal pergi sekarang. Tapi bukan berarti gua takut. Jika sudah tiba waktunya, kalian orang-orang pemerintahan mau nggak mau akan tunduk oleh organisasi awan hitam. Badrox, kamu teman yang bisa diandalkan. Saya minta satu hal, tetaplah berada di sisi Leman. Tenang aja Om, saya akan selalu mengikuti Leman kemanapun dia pergi. Saya tidak mengerti kenapa kalian bisa berada di kota ini. Walaupun kota ini adalah tempat tinggal pertama saya dan keluarga saya. Tapi kota ini terlalu bahaya. Itulah alasan saya memindahkan anak saya Leman ke wilayah utara.
Leman dapat tawaran kerja dari temannya, dan inilah tempat kami bekerja, menjadi pengawal 3 gadis konglomerat. Kebetulan sekali, ini adalah rumah teman saya Retsu. Dia pergi ke luar negeri untuk beberapa hari. Jadi setelah pekerjaan kalian selesai, segeralah kembali ke wilayah utara. Kalau kota ini berbahaya, kenapa tetap tinggal di kota ini? Saya menjadi agen pemerintahan, dan saya memiliki kewajiban untuk keseimbangan kota ini. Kalau kami orang-orang pemerintahan, lengah sedikit saja, semuanya bisa kacau. Musuh terbesar kami saat ini adalah organisasi Awan Hitam. Salah satu teman kami berada dalam incaran organisasi Awan Hitam, Jadi walaupun kami kembali ke utara, pasti organisasi Awan Hitam tidak akan membiarkan kami tenang di sana. Ini semakin rumit. Kalau gitu setelah Retsu kembali, saya akan hubungi kamu. Biar saya yang mengatur ke depannya. Oke, Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu. Oh ya, jangan bilang sama Leman kalau saya datang ke sini. Baik, Ada apa? Kalau lu berhasil menewaskan Dito, kenapa lu nggak hubungi gua aja? Kenapa lu harus repot-repot datang ke sini? Gua cuma mau menyampaikan, untuk saat ini misi itu belum bisa gua selesaikan. Kenapa lu malah menyerang gua, Leo? Ngomong sama gua kalau lu nggak habis dikalahkan. Gua nggak kalah, gua cuma menarik diri. Kalau cuma 1 versus 1, mana mungkin gua kalah dengan mudah. Bahkan gua bisa memberi perlawanan kalau lu mau. Terus kenapa lu menarik diri untuk menghabisi Dito? Ini kesalahan lu, Leo. Apa-apaan lu? Kenapa lu menyalahkan gua? Mau gua habisi lu? Bagaimana gua nggak menyalahkan lu, sedangkan lu nggak bilang kalau Dito di rumah Retsu bersama teman-teman barunya. Kalau gua tahu itu dari awal, pasti misi yang kalian beri sudah tuntas sekarang. Berarti benar dugaan gua kalau lu sudah dikalahkan oleh orang-orang itu. Dan karena lu sudah kalah, itu berarti... Sialan, gua belum selesai ngomong. Gua bilang gua nggak kalah. Gua sudah berhasil membuat Dito dan beberapa temannya tidak sadarkan diri. Setelah itu masih tersisa satu teman Dito yang lumayan kuat. Gua juga sempat bentrok, tapi sialnya, kenapa salah satu agen pemerintah bisa datang dan menggagalkan rencana gua? Apa? Siapa yang datang? Salah satu agen pemerintah, orang itu adalah Herman. Herman, bagaimana bisa? Sepertinya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Hei Atar, ini ada yang gak beres. Yang pertama, kematian Agra bisa bocor, padahal kita melakukannya di sini. Dan sekarang, bagaimana bisa Herman datang ke rumah Retsu, seolah dia sudah tahu kalau Bara ada di sana? Terus bagaimana? Apa saran dari lu? Sekarang lu harus pilih salah satu, mana yang akan lu selesaikan terlebih dahulu. Antara menghabisi Dito atau mencari pengkhianat yang ada di dalam organisasi ini. Kalau lu menanyakan itu setelah kejadian yang terlihat, tentu saja gua mau kita mencari siapa pengkhianat brengsek itu. Satu pemikiran sama gua yakin kejadian ini adalah ulah pengkhianat itu. Oke, sekarang gua tahu apa yang harus gua lakukan. Hei Leo, sekarang juga perintahkan pasukan mereka untuk berkumpul lagi di sini. Lu sudah dengar sendiri kan? Panggil semua pasukan lu untuk berkumpul di sini. Oke, gua hubungi mereka sekarang. Hei Arlan, datanglah ke markas dan bawa semua pasukan lu. Ada masalah apa lagi? Lu nggak usah banyak nanya, datang aja. Ada panggilan dari Bara. Angkat aja. Halo, ada apa, bos? Sekarang juga datang ke markas organisasi Awan Hitam. Oke, siap, bos. Ini bagaimana?
Bara meminta gua untuk datang ke markas organisasi Awan Hitam. Sepertinya mereka mengadakan perkumpulan lagi. Kalau kayak gini pasti ada sesuatu yang mereka rencanakan. Itu sudah pasti, tapi gua khawatir ini akan berbahaya buat Rico seandainya dia datang ke sana. Takutnya mereka sudah merasakan kejanggalannya. Meskipun itu berbahaya buat gua nggak masalah kalau kalian mengizinkan gua pergi ke sana. Yang dibilang Herman ada benarnya. Sebaiknya lu pikir lagi sebelum bertindak. Rico, posisi lu di sini sangat dibutuhkan. Tapi apapun yang lu pilih, kami akan mengizinkannya selagi itu baik menurut lu. Mau pergi atau tidak, keputusan hanya ada di tangan lu. Kalau gitu izinkan gua pergi ke markas organisasi Awan Hitam. Siapa tahu setelah ini kita bisa menemukan informasi baru tentang mereka. Apa lu sudah serius dengan keputusan lu itu? Jujur saja, kali ini hati gua merasa berat untuk mengizinkan lu pergi. Lu tenang aja Herman, gua bakal hati-hati dan gua sudah siap dengan hal terburuk sekalipun. Udahlah Herman, dia lagi merasa berapi-api. Jangan coba memecilkan api itu. Ya udah, silakan pergi Rico. Sial, akhirnya sadar juga gua. Gimana Drox? Lu nggak apa-apa kan? Aman aja, man. Sial, lagi-lagi Badrox. Kenapa dia selalu terlihat mencolok? Ternyata gua masih selamat. Anjir lah, sakit banget pukulan si Gondrong sampai gua nggak sadar. Ada masalah apa lagi nih? Kami merasa ada pengkhianat dalam organisasi ini. Tapi kami belum tahu itu benar atau tidak. Maka dari itu, kami kumpulkan kalian semua di sini. Dan mari kita lihat apakah benar ada pengkhianat di sini. Gua harap kalian gak menuduh gua dan Bara adalah pengkhianat itu. Kalian berdua adalah orang terpercaya, tentu saja bukan kalian. Sial, ternyata benar firasat Herman. Gua sudah salah langkah. Terus dengan cara apa kita akan mengetahui kalau adanya pengkhianat dalam organisasi ini? Teruntuk semua pasukan Arlan dan Bara, buka baju kalian. Sial, jangan-jangan. Kalau memang penyamaran gua bakal terbongkar, gua sudah siap dengan rintangan apapun setelah ini. Gua yakin semua bawahan organisasi Awan Hitam tidak akan berkhianat. Dan sekarang sudah terlihat jelas yang terjadi bukan pengkhianatan, tapi penyusupan. Sial, gua nggak menyangka kalau mereka semua memiliki tato yang sama di tubuhnya. Kenapa kalian semua diam? Hajar dia. Tahan, biarkan gua yang memberinya pelajaran. Berani-beraninya dia menyusup ke dalam kelompok gua. Hei Bara, jangan sampai lu bunuh dia. Kita akan menginterogasinya. Orang suruhan dari mana dia? Oke, gua usahakan. Gua berada di kandang musuh. Nggak ada celah buat kabur. Mau nggak mau. Sial, dia bisa menangkis pukulan gua dengan mudah. Apa mungkin orang ini setara dengan Andi? Serangan lu lumayan kuat, tapi jangan harap bisa mengalahkan gua dengan kekuatan selevel ini.
Cih, semoga aja nggak mati nih orang. Oke, cukup. Satu masalah sudah tuntas. Kalian semua boleh bubar sekarang. Hei Leo, masukkan si brengsek itu ke dalam sel tahanan. Woi John, setelah dia sadar, langsung interogasi. Oke, Dar. Gua tinggal angkat telepon bentar ya, Drox. Oke, Man. Halo, kenapa, Cit? Gak ada apa-apa kok Bang. Cuman pengen nelfon aja. Udah lama gak denger suara Bang Man. Elah, udah lama nggak tuh? Padahal baru beberapa hari, Cit. Kan waktu kemarin aku mau pergi, aku sempet telepon kamu. Teman kamu kemana? Kok nggak ada? Leman lagi angkat telepon. Oh, pasti dia di taman kan? Kurang tahu. Mau kemana lu? Mau cari teman kamu lah. Kamu nggak usah ikut. Diam di situ. By the way, kapan Bang Man pulang? Masih lama ya? Aku juga kurang tahu sih. Mungkin beberapa hari lagi. Beberapa harinya itu yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan sampai ratusan hari lagi. Bisa aja kamu, Cit. Ya enggak lah. Asik banget teleponannya. Teleponan sama siapa tuh? Kamu, kenapa kesini? Emang kenapa? Nggak boleh ya? Ya bukan gitu. Aku kan cuma nanya. Hahaha. Iya ya, aku juga bercanda kali. Jadi gini, papa aku beberapa hari lagi mau pulang. Jadi ya kenapa? Aduh, aku kok jadi malu gini ya mau ngomong. Hei, kok malah diem? Jadi ya kenapa? Aku boleh nggak minta kontak kamu? Aduh, gawat nih. Gua lupa kalau lagi teleponan sama Citra. Halo, Cit? Ya, dimatiin deh. Sorry ya, udah ganggu kamu teleponan. Pasti pacar kamu marah tuh. Iya, nggak apa-apa. Lagian dia bukan pacar aku kok. Kami cuma temenan. Hah? Serius bukan pacar? Bukan. Ya udah, sini mana HP kamu? Tadi kamu mau minta kontak aku kan? Iya nih. Makasih ya. Sial, mau sampai kapan lu nggak ngaku ha? Lu orang suruhan dari mana? Cih, mau sampai mati pun, gua nggak akan beritahu gua dari mana. Kurang ajar. Saya sangat berterima kasih karena kalian sudah menyelesaikan pekerjaan kalian. Soal bayaran, nanti saya transfer ya. Masalah itu gimana baiknya Anda sajalah. Walaupun pekerjaan kalian sudah selesai, kita kan sudah saling kenal. Lain kali mainlah ke sini. Sejak pertama kali bertemu, saya merasa tidak asing dengan wajah kamu, Leman. Tentu saja dia merasa nggak asing. Andai saja Om Herman juga ada di sini, pasti dia akan sangat kaget. Betapa miripnya Om Herman dengan Leman. Berarti wajah saya pasaran dong, Pak. Betul juga. Hahaha. Ya udah, kalau gitu kami permisi ya, Pak. Sampai ketemu lagi di lain hari. Iya, sekali lagi terima kasih. Man, kita jangan langsung pulang. Lah, emang kenapa, Drox? Ikuti gua. Gua mau membawa kalian ke suatu tempat.